Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lingkar Semesta. Channel Lingkar Semesta akan menayangkan video mengenai Pendeta Saifuddin yang bikin gaduh umat Islam, tentang pernyataannya agar dihapus 300 ayat dalam Al-Quran. Selamat menyaksikan. Selamat malam di Indonesia. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim menyatakan setia kepada Tuhan dan pemimpin saya. Siapa yang tidak kenal dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim? Sosok yang tadinya beragama Islam, lalu murtad menjadi Kristen sekitar tahun 2006. Pendeta Saifuddin Ibrahim lahir di Bima pada tanggal 26 Oktober tahun 1965. Dia terlahir dari keluarga Muslim yang taat. Ayahnya merupakan seorang guru agama Islam dan pamannya adalah tokoh penting Muhammadiyah di Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah orang yang lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat. NTB adalah bagian dari NKRI. Dan harus saya akui itu. Pendeta yang satu ini sebelumnya dikenal sebagai pendeta yang sering mengeluarkan pernyataan kontradiksi, terutama dalam perdebatan antar lintas agama. Perdebatan yang paling spektakuler antar lintas agama, salah satunya adalah perdebatan antar lintas agama yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Isya Nurul Baqi. Dalam perdebatan antar agama tersebut ditampilkan dua tim, yaitu tim Kristen dan tim Islam. Dari tim Kristen, salah satu pembicara dalam perdebatan tersebut adalah Pendeta Saifuddin Ibrahim. Sedangkan dari tim Islam salah satu pembicaranya adalah Ustadz Insan LS Mokoginta, seorang mualaf mantan Katolik. Tidak ada satu ayat pun mengatakan Al-Quran itu mukjizat. Saya minta satu ayat, Pak Kiai. Kalau ada Al-Quran itu mukjizat, ditunjukkan. Kalau Muhammad punya mukjizat, saya bacakan ayat-ayat dalam Al-Quran, pakai Al-Quran sendiri. Wa yaquluna la anzala alaihi ayatun mir rabbi faqul innamal ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Surat Yunus ayat 20, mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu. Jelas sekali ayat ini, semua tidak ada menunjukkan bahwa Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Tidak ada satu ayat pun. Atau peserta kalau bisa menunjukkan satu ayat, saya masuk Islam lagi. Pindahnya Pendeta Saifuddin Ibrahim dari agama Islam menjadi pengikut Kristus, memperoleh sebuah nama baru, yaitu Abraham ben Moses. Namun nama Saifuddin Ibrahim masih sering digunakan dalam konten debat antar agama yang ditayangkan di media YouTube. Kepindahan Pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham ben Moses sama sekali tidak didukung oleh keluarganya, yaitu istri dan ketiga anaknya. Itu karena istri dan anak-anak Pendeta Saifuddin Ibrahim tetap istiqomah dengan agama Islam yang dianutnya sejak lahir. Walaupun almarhumah istri pertama Pendeta Saifuddin Ibrahim telah wafat di Jepara, Provinsi Jawa Tengah, namun beliau masih dalam keadaan memeluk agama Islam. Semoga husnul khotimah. Dengan pindahnya Pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham ben Moses dari agama Islam menjadi pengikut Kristus atau Kristen, membuat hubungannya dengan keluarganya menjadi tidak harmonis. Dalam tayangan beberapa video di YouTube,
Terlihat adanya komunikasi antara pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham Ben Moses dengan anak-anaknya tidak begitu baik. Anak-anak Saifuddin Ibrahim seringkali mengingatkan agar bapaknya itu kembali pada agama yang dianutnya semula, yaitu agama Islam. Lantas mengapa pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham Ben Moses dianggap sebagai target operasional penangkapan? Wakil Ketua Komisi 8 DPR Fraksi Golkar, Aceh Hasan Syadzili, mengatakan bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Pasalnya Saifuddin dianggap telah melecehkan Islam dengan meminta 300 ayat Al-Quran dihapus. Selain itu juga Saifuddin Ibrahim menyatakan, terkait lembaga pendidikan seperti pesantren, menurutnya memiliki kurikulum penghasil para radikal. Dia menyebut pesantren justru menjadi sarang dibentuknya para calon teroris. Sebenarnya ungkapan-ungkapan saya selama ini wajar. Ya wajar. Kitab suci abad ke-7 itu, dan itu buatan Arab. Bagaimana dengan usulan Saifuddin Ibrahim, pendeta Saifuddin Ibrahim, 300 ayat Al-Quran dihapuskan? Itu kan saya usulkan ke Menteri Agama. Selanjut mari kita dengar bagaimana komentar dan alasan pendeta Saifuddin Ibrahim. Pernyataan-pernyataan saya itu hanya bercanda. Tapi canda yang mengerikan, bercanda yang mengerikan. Ya nggak mungkin lah menghapus 300 ayat Al-Quran. Itu sudah kitab suci. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena Bareskrim tidak menangkap Abdus Somad yang menjadi sumber keributan di bangsa ini. Sehingga MKC ditangkap masuk penjara. Minggu ini dia divonis oleh hakim. Saya tunggu vonisnya itu. Ya, vonisnya saya tunggu. Lagi-lagi pendeta Saifuddin membuat alasan yang kontroversial. Nah, ketidakbenaran, ketidakadilan, kelakuan para penegak hukum inilah yang menyebabkan saya ngomong hapus itu 300 ayat Al-Quran yang menjadi keributan di bangsa ini. Lantas, di manakah Saifuddin Ibrahim berada sekarang? Sebelum berita pendeta Saifuddin Ibrahim yang dianggap menistakan agama itu beredar, Saifuddin Ibrahim sudah berada di Amerika Serikat. Demikianlah tayangan video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.